Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wadh-dhairi wad-dughyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ansar Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali dalam kajian rutin kita, kajian At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ngaji, thalabul ilm, dicatat sebagai amal soleh, amal baik, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Selain itu, saat ini kita berada di bulan mulia. Kita memakmurkan bulan ini karena ini bulan, kata Rasulullah, merupakan bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu bulan Sya'ban, bulan ke-8 antara Rajab dengan Ramadan, bulan ke-8 daripada bulan Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini banyak melakukan puasa sunnah, bahkan puasa beliau paling banyak dikisahkan oleh istri beliau sendiri, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali puasa yang dilakukan di bulan Ramadan. Maksud puasa di sini adalah puasa wajib. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat, kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak melakukan puasa sunnah kecuali puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Salah seorang sahabat mulia, Sayyiduna Usamah ibnu Zaid namanya, radhiyallahu anhu, penasaran, bertanya kepada beliau perihal banyaknya beliau puasa di bulan Sya'ban. Ya Rasul, aku lihat engkau begitu banyak puasa di bulan Sya'ban, ada apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu, itu ya. Kenapa saya banyak puasa? Karena ini bulan banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dilupakan oleh manusia. Karena itu beliau mencontohkan dengan memakmurkan bulan ini. Selain itu, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ini bulan merupakan bulan di mana seluruh amal manusia diangkat, diperlihatkan kepada Rabbul Alamin. Ada salah seorang ahli hadis namanya Al-Imam Sindi, setelah beliau menghimpun beragam riwayat gitu, disimpulkan bahwa amalan-amalan manusia itu ada yang diperlihatkan kepada Allah mingguan, pekanan, ada yang diangkat diperlihatkan kepada Allah itu tahunan. Nah, yang diperlihatkan mingguan itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Karena itu Rasulullah puasa sunnah. Nah, terusan hadisnya, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku senang ketika amalku diangkat, diperlihatkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Ini yang mingguan, Senin dengan Kamis. Jadi Bapak ngapain aja dalam satu minggu itu, dilaporkan kepada Allah setiap Senin Kamis. Baca Qur'annya, senyum di jalan,
sedekahnya noli. Beragam ketaatan yang Bapak lakukan setiap minggu dilaporkan kepada Allah, diangkat. Nah, yang tahunan itu setiap bulan Sya'ban. Banyak peristiwa, ini sedikit Pak ya sebelum masuk, ngingetin aja. Banyak peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Meskipun bukan bulan haram, tapi banyak peristiwa. Pertama, di bulan ini ada tahwilul kiblah. Apa? Tahwilul kiblah, pemindahan kiblat dari Baitullah Al-Maqdis Palestina, atau sekarang kita kenal dengan Al-Masjidil Aqsa, ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Jadi saat itu umat Islam tidak kurang dari 17 bulan sholatnya menghadap ke Baitullah Al-Maqdis Palestina. Tetapi Rasulullah selalu menengadahkan kepala ke langit, pengen kiblatnya itu dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, direkam harapan beliau ini dalam Al-Quran juz 2. Coba dibaca halaman pertama itu. Qad nara taqalluba wa walli syatrul Masjidil Haram. Itu rekaman keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kiblatnya dipindah dari Baitullah Al-Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Dikabulkan saat itu beliau sedang sholat zuhur apa sholat asar. Di rakaat kedua turun ayat ini, seketika memindahkan kiblatnya ke Baitullah Al-Haram. Maka itu masjid disebut Masjid Kiblatain di Madinah, masjid dua kiblat. Dulu namanya bukan Kiblatain tapi Masjid Bani Salamah, dirubah namanya menjadi Masjid dua kiblat, dan itu turun di bulan Sya'ban ayatnya itu. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua, di bulan ini pertama kalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hamba beriman, orang-orang Islam, untuk bersolawat salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada nafal ayatnya? Dibaca aja. Baca nih gantian nih santri. Juz 22, juz 22. Wa mala yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzi amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya, yusallun, menggunakan fi'il mudhari'. Kalau diartikan selalu dan terus menerus bersalawat ala nabi, atas nabi. Nah, baru diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu, bersalawatlah kalian alaihi, atas nabi, wasallimu taslima, dan berilah salam penghormatan kepadanya. Ini ayat turun di bulan Sya'ban. Maka para ulama menamakan bulan ini sebagai syahrus salawat, sebagai bulannya salawat. Kita dianjurkan, diingatkan ya, untuk memperbanyak salawat dan salam di bulan ini. Minimal setiap hari 300 kali minimal. Pak RW berapa kali? 1000 kali kayaknya kelihatan. Pak Yunas berapa kali? Dalam sholat, Ustaz, pelit banget dalam sholat. Minimal Pak ya, minimal setiap hari 300 kali. Dan dalam hadis, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang paling mulia, paling istimewa, paling agung, paling dekat kelak kedudukannya dengan Rasulullah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Saya nanya sama guru, Kiai, mohon maaf, kita biar nggak dianggap pelit nih sama Rasulullah, minimal berapa kali dalam satu hari kita salawat kepada beliau? Kata guru saya, minimal 300 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pengen dapat syafaat
Sholawatnya irit banget gitu. Bapak bisa mengamalkan kalau luang waktunya gitu, salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. 1000 kali kalau itu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Luar biasa. Ada salah seorang sahabat mulia, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab, nanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uksirus salata alaika, fakam aja'alu laka min salati." Wahai Rasulullah, saya ingin memperbanyak salawat kepada engkau, harus berapa banyak? Jawaban Rasulullah, "Masyita." Kumaha maneh lamun cek urang Sunda mah, aftuyu, masyita itu. Non aftuyu. Terserah kamu. Ya Rasul, bagaimana kalau dalam satu hari ini 2/3 harinya saya gunakan untuk bersolawat salam kepada engkau? Jawaban Nabi, masyita wa in zidta fahuwa khairul lak. Sama tuh jawabannya, masyita aftuyu, terserah kamu. Kumaha maneh gitu kan. Tapi wa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah sholawatmu fahuwa khairul lak, itu lebih baik bagimu, lebih istimewa bagi kamu, lebih utama. Ya Rasul, kalau begitu bagaimana kalau setengah hari ini, dalam satu hari setengah harinya aku gunakan untuk sholawat aja kepada engkau. Di jalan sholawat, lagi ngobrol dalam hatinya sholawat, mau tidur istirahat sholawat dulu. Setengah harinya itu digunakan untuk bersolawat. Jawaban Nabi, masyita. Terserah kamu, nggak masalah, kira-kira gitu. Aftuyu wa in zidda fa huwa khairul lak. Kalau engkau tambah lagi itu lebih baik bagimu. Nah, di akhir hadis itu, ya Rasul, kalau begitu akan aku gunakan seluruh hariku untuk bersolawat kepadamu. Jawaban Nabi di akhir hadis, idzan tukfa hammaka wa yughfaru laka dzanbuk. Ini salah satu keutamaan sholawat. Kalau begitu, semua keinginanmu, cita-citamu, harapanmu, baik dunia maupun akhirat akan Allah kabulkan. Wa yughfaru laka dzanbuk, dan dosa-dosamu, kesalahan-kesalahanmu Allah ampuni. Ini salah satu keutamaan sholawat. Jadi kalau sholawat mintanya jangan yang kecil-kecil. Saya pengen ya Allah, anak cucu saya 7 turunan soleh semua, gitu mintanya. Jangan yang kecil-kecil. Ya Allah, jadikan anak saya 7 turunan alim semua, gitu. Kan kata Rasulullah, kalau minta jangan yang kecil-kecil, Pak ya. Idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhul firdaus, kan gitu. Kalau minta surga jangan surga yang biasa gitu. Jangan yang ekonomi, tapi surga yang firdaus, yang super eksekutif. Fa innaha min awsa'il jannah wa awsatiha. Karena surga firdaus surga paling luas, paling enak, paling cihuy lah kira-kira gitu. Paling lengkap. Ini mengingatkan aja, mungkin sebagian kita sudah tahu. Peristiwa selanjutnya di bulan Syaban juga pertama kalinya kita kaum muslimin diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Turun ayat, coba ada yang hafal ayatnya. Coba jadiin. Nah, udah 6 juznya, Adit udah 10 juz. Coba jadiin. Ayat tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun. Ini ayat turun di bulan Syaban. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kamu. Apa yang diwajibkan? Asyam, puasa Ramadan maksudnya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun,
agar kalian selalu dan terus-menerus bertakwa. Kira-kira 3 peristiwa ini yang terjadi di bulan Sya'ban. Banyak selain itu, kalau disampaikan mungkin banyak. Ya, cukup waktunya. Ini terakhir mungkin Pak ya. Saya baca buku karya Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki, judulnya itu Madza fi Sya'ban. Kalau diartikan ada apa di bulan Sya'ban. Kata beliau dalam buku itu, minimal kita sebagai kaum muslimin kalau nggak sempat puasa, susah, nggak biasa puasa itu, minimal melakukan 3 amal di bulan ini, memperbanyak 3 amal. Pertama kata beliau, kasratud du'a. Kita dianjurkan memperbanyak doa di bulan ini, utamanya nanti di malam nisfu Sya'ban. Beliau mengutip hadis sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Pada malam nisfu Sya'ban itu, Pak, innallaha yattali. Jadi Allah itu memperhatikan seluruh makhluk, menebar rahmat, ngawur-ngawurkeun rahmat kasih sayang. Kemudian mengampuni seluruhnya kecuali 2 orang. Kecuali 2 orang yang tidak akan diampuni. Pertama, musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Kedua, musyahid. Apa musyahid itu? Mim, shin, ha, nun. Musyahid, orang yang dalam hatinya penuh iri, dengki, dendam, permusuhan terhadap sesama. 2 orang ini nggak bakal diampuni. Maka dianjurkan sebelum Ramadan kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Karena di bulan ini Allah nebar rahmat, nebar ampunan. Nah, dengan memperbanyak doa kita berharap Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, kata beliau, kita dianjurkan memperbanyak zikir tauhid. Kalimat yang dicontohkan beliau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sama-sama Pak, jangan ngantuk. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa harus disebut nama Nabi Muhammad? Banyak orang ngaku jadi Nabi, Pak. Ada tukang cukur di Bandung namanya Sayuti, tukang cukur ngaku jadi Nabi. Siapa lagi tuh di bawah Gunung Salak, Musaddiq. Begitupun, maka harus disebut nama beliau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini saya tambahkan, saya kasih ijazah nih Pak ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Ini dapat ijazah ini saya dari Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Ditambahkan di belakangnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apa namanya? Pak RW apa? Pak RT? Mari sama-sama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Dibaca kata Sayyid Muhammad selepas sholat maktubah 4 kali. 4 kali saja. Salah satu keutamaannya, orang yang istiqomah baca ini jasadnya tidak akan hancur dalam kubur. Jasadnya tidak akan hancur di dalam kubur. Sampai sekarang terbukti Sayyid Muhammad masih di Ma'la kuburannya. Tidak dipindahkan, jasadnya masih utuh. Meninggal 2003 Sayyid Muhammad. Kan kalau di Ma'la itu Pak, setiap 1 tahun digali Pak ya. Kalau sudah jadi tulang belulang dipindah, atau dipindahkan kemana itu. Termasuk Imam Nawawi, Kiai Maimun Zubair, pengamal zikir yang tadi dibuka masih utuh. Keutamaan yang lain, membaca 1 kali sama dengan membaca 72.000 kali tahlil, itu kata para ulama. Hafal Pak? Belum hafal, ulangi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau imamnya depan nggak mimpin, bapak aja sendiri sambil jalan. Ada yang belum hafal? Heri mana Heri? Diulangi coba Ri. Kalau Heri hafal, insya Allah yang lain hafal semua. Coba Ri, baca Ri. Fi kulli lamhatin wa adada ma wasi'ahu. Masya Allah, luar biasa. Sampingnya Heri siapa ya? Baik, alhamdulillah hafal semua. Yang penting diamalin Pak ya. Apalagi bacaan dzikir tauhid ini disukai, paling dicintai oleh Allah. Dalam hadis ahabul kalam ilallahi ba'dal Quran arba'un, ada 4 kalam, 4 ungkapan, 4 dzikir setelah Al-Quran yang paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta, gak masalah kita mau mulai dari mana saja. Pertama subhanallah, kedua alhamdulillah, ketiga Allahu Akbar, keempat la ilaha illallah. 4 dzikir ini paling disukai oleh Allah setelah Al-Quran. Jadi Bapak kalau nggak sempet atau jarang baca Quran, males banget, perbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau redaksinya menggunakan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalimatani khafifatani 'alal lisan, 2 kalimat yang ringan diucapkan tetapi tsaqilatani fil mizan, ketika ditimbang di mizan itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim dapat memperberat kebaikan kita. Saya yakin Bapak ini sholatnya istiqomah tapi belum tentu khusyuk, belum tentu tepat waktu, banyak bolongnya kira-kira gitu, petot lah mencek orang Sunda, petot nggak jelas lah kira-kira. Ia melakukan tapi banyak aibnya, banyak cacatnya. Ditambah dengan memperbanyak dzikir ini sehingga kebaikannya menjadi bertambah. Kan kalau kebaikan lebih berat, lebih banyak daripada keburukan, fahuwa fi 'isyatir radiyah, kan gitu Pak ya. Faman thaqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Nah, untuk memperberatnya itu perbanyak dzikir tadi itu Pak. Subhanallah. Tapi kalau keburukannya lebih berat Pak, na'udzubillah, fa ummuhu hawiyah, tempatnya di neraka hawiyah. Sering-sering coba baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Insyaallah hafal semua ya. Heri patokannya Heri aja deh. Heri hafal. Kalau Heri hafal yang lain insyaallah hafal. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, insyaallah. Dalam satu riwayat man qala subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim urisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim 1 kali, ditumbuhkan baginya 1 pohonan di surga, 2 kali 2 pohon di surga, 3 kali 3 pohon di surga. 1000 kali Bapak punya utang di surga, maka surga sudah ada tetapi belum sempurna. Yang menyempurnakan siapa? Ya Bapak ini. Bapak ngaji di sini sesungguhnya sedang membuat kafling rumah Bapak sendiri di surga. Ustadz ngomong aja, argumennya mana? Dari Quran sendiri tuh. Wa'iddat lil muttaqin, menggunakan fi'il madhi majhul. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga seluas langit dan bumi. Uiddat,
telah disiapkan bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya sudah ada tapi belum sempurna. Yang menyempurnakan manusia. Makanya ada hadis, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah bangunkan satu istana di surga. Bayangkan kalau dua masjid, dua istana Bapak di surga dapat. Siapa yang sholat sunnah sehari semalam 12 kali, banallahu bihinna baitun fil jannah, dalam hadis. Itu ada yang menafsirkan sholat rawatib, ada yang menafsirkan yang penting ya sholat 12 rakaat aja setiap hari sholat sunnah. Itu salah satu keutamaannya, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuk dia satu rumah di surga. Bayangkan kalau tiap hari Bapak terus istiqomah 12 kali sholat sunnah, itu punya kontrakan di surga Bapak, punya kafling. Artinya apa yang kita lakukan sekarang, kemarin, dan yang akan datang itu sesungguhnya kita sedang membangun kafling rumah kita sendiri di akhirat. Begitupun neraka Pak, sudah ada, cuma belum sempurna. Siapa yang menyempurnakan? Itu yang korupsi, itu yang makan uang rakyat, itu yang joget-joget dengan bangganya mengumbar aurat dan seterusnya. Sesungguhnya mereka sedang membangun kafling rumahnya sendiri di neraka. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah tobat sebelum meninggal Pak ya. Itu zikir apa Pak? Kalimat tauhid dianjurkan untuk memperbanyak itu. Minimal yang tadi di awal, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sambil jalan pegang tasbih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar akidah kita ini kokoh. Afdalul dzikri dalam hadis la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling utama adalah zikir la ilaha illallah. Orang meninggal ucapan terakhirnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah. Dia akan menjadi ahli surga. Yang terakhir, kata Sayyid Muhammad, kita dianjurkan memperbanyak istighfar, minimal 100 kali kita baca istighfar sehari. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kalau maghrib dengan subuh, baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya.